Hai, ketemu lagi sama aku Arlan. Kita kenalan dulu biar lebih akrab. Welcome to my little corner. Jadi seperti biasa aku di kamar, gak ada siapapun, cuma ditemenin sama kalian. Jadi tujuan aku tuh pengennya ya sharing apapun, semoga ada pelajaran yang bisa diambil, semoga cerita-cerita yang aku sharing tuh relate juga. Jadi kalian tuh gak ngerasa sendirian. Terus ya aku kayak gini juga berharapnya kita tuh kayak lagi di kamar terus kita sharing sesama temen kayak gitu kan seru ya. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat yang mampir ke sini. Dan kalau kalian misalkan punya cerita atau sesuatu yang pengen aku sharing, itu boleh banget, kalian boleh DM aku atau kalian boleh tulis di kolom komentar. Jadi kali ini aku bahas tentang pekerjaan aku sebagai flight attendant atau cabin crew atau pramugara, pramugari. Nah, semoga aja mungkin di sini ada yang mau jadi pramugara atau pramugari atau penasaran sama kerjaannya kita tuh kayak gimana sih. Nah, di sini aku mau bahas. Oke, sebenarnya jadi pramugara itu bukan salah satu impian aku. Aku nggak pernah kepikiran jadi pramugara. Itu pun dulu tuh karena dorongan dari temen yang kayak, ayo lan, coba lan, pasti bisa, pasti bisa. Karena waktu itu aku kayak nggak pede jadi pramugara gitu. Kayak, wah bahasa Inggris aku juga belum bagus-bagus banget gitu. Terus udah kayak gitu, aku juga lumayan jarang naik pesawat kan. Jadi kayak ada takut-takutnya gitu. Jadi kayak wah kayak nggak mungkin nih gitu aku bisa gitu, tapi ternyata setelah dijalanin malah aku betah dan aku suka gitu jalanin kerjaannya gitu. Tapi nih meskipun aku tuh kayak nggak niat-niat banget gitu jadi pramugara tuh, kayak nggak deh kayaknya gitu, tapi aku tuh sampai prepare sebenarnya gitu, kayak pokoknya harus pada saat apply aku harus maksimal gitu. Makanya sebelum apply itu aku tuh sempet les bahasa Inggris dulu tuh ke kampung Inggris di Kediri, sampai aku ke sana buat les bahasa Inggris, buat bagusin tuh bahasa Inggris. Ya karena untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris tuh memang wajib ya di dunia penerbangan ini, karena penumpang kita tuh kan bukan cuma orang Indonesia, ada orang asing juga gitu kan. Meskipun pendidikan kalian tuh minimal tuh SMA tuh udah bisa jadi pramugara atau pramugari gitu, tapi bahasa Inggris tuh memang udah wajib banget sih. Dan setelah hampir 3 bulan lamanya aku di Kediri itu les bahasa Inggris, akhirnya aku balik lagi tuh ke Jakarta buat apply, dan alhamdulillah keterima lancar semuanya. Oke, kita ngomongin ke persyaratan yang lainnya ya. Jadi untuk persyaratan itu tuh biasanya hampir semua airlines itu biasanya tuh pendidikan tuh minimal tuh SMA. Tapi ada juga beberapa airlines yang mereka tuh requirement-nya tuh harus D3 atau S1, itu ada aja. Jadi buat kalian yang lulusan SMA itu boleh banget jadi pramugara atau pramugari. Itu keterima, bisa masuk. Lalu secara usia nih biasanya tuh mereka tuh terima dari umur 18 sampai 27 tahun. Tapi ada juga beberapa airlines yang masih mau nerima sampai umur 35 tahun gitu. Ada. Nah, terus kalau tinggi badan gimana Kak Arlan? Kak Arlan, kalau tinggi badan di Indonesia ini tuh cukup di ada patokannya ya gitu. Misalkan katakanlah kalau cewek itu 158 cm sampai 160 cm gitu. Kalau cowok itu biasanya sih minimal 170 cm gitu. Tapi kalau di luar negeri itu tuh mereka tuh nggak lihat tinggi badan gitu, karena ada beberapa tubuh manusia gitu kan yang maaf ya dia pendek tapi tangannya tuh panjang gitu. Yang penting tuh tangan tuh nyampe ke overhead storage compartment yang tempat penumpang naruh-naruh koper gitu. Yang penting nyampe aja gitu. Kalau di luar negeri kayak gitu. Itu bedanya. Nah, sekarang kita bahas ke masalah penampilan ya. Mau gak mau, kita tuh wajib banget menjaga penampilan kita. Karena mau gak mau, sebagai flight attendant itu tuh, kita ini sebagai
brand ambassador dari maskapai tersebut gitu. Jadi sebenarnya tuh kalau menurut aku ya, nggak perlu cantik, nggak perlu tampan, karena itu relatif banget. Yang penting tuh kita tuh bersih, yang penting tuh kita profesional, punya attitude yang baik, yang bagus gitu. Udah masuk. Nah, tapi sekarang tuh airlines tuh unik-unik ya. Ada yang mereka tuh ngebolehin pakai tato, ada yang mereka tuh ngebolehin pakai kawat gigi. Terus ada yang mereka tuh ngebolehin pakai apa sih ini namanya tuh? Apa namanya? Anting buat cowok gitu. Itu tuh boleh, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang nggak boleh sama sekali pakai kawat gigi, pakai ditindik gitu cowok, terus sama sekali nggak boleh ada tato, bekas luka, itu ada aja gitu, tergantung dari regulasi airlines masing-masing. Nah, ini yang sering ditanya ini, kalau nggak bisa renang gimana gitu. Nah, kalau nggak bisa renang itu juga balik lagi sih sebenarnya ke regulasi airlinesnya masing-masing gitu ya. Jadi beberapa airlines ada yang ngebolehin renang itu tuh kita pakai pelampung gitu. Jadi pada saat nanti ada training gitu ya di kolam renang gitu ya, kita masih boleh itu pakai pelampung. Yang penting pada saat renang kita yang penting maju aja gitu. Terus ada juga airlines yang emang harus bisa renang tanpa alat bantuan apapun, itu ada gitu. Iya, kalau saran dari aku, mendingan kalian belajar renang sih, karena itu penting banget. Nah, lalu selain persyaratan-persyaratan yang udah tadi aku sebutin, kita tuh juga harus punya komunikasi yang baik, terus hospitality. Hospitality itu dalam artian tuh gimana cara kita bikin nyaman penumpang, harus ramah sama penumpang gitu. Terus senyum sama penumpang, yang kayak gitu-gitulah. Terus kita juga harus bisa kerja secara tim, terus kita harus bisa tenang dalam segala situasi kayak gitu. Nah, terus sebagai orang awam nih di dunia penerbangan, aku pikir jadi pramugara tuh gampang banget, cuman servis penumpang, ngasih makanan, udah gitu doang gitu. Ternyata setelah training, menurut aku mungkin 70 sampai 80% tuh yang dibahas itu tuh lebih fokus ke safety dibanding service. Mungkin service-nya 20%. Tapi bukan berarti service gak penting ya. Service tetap penting gitu. Tapi safety itu nomor satu banget gitu. Jadi aku tuh kaget banget pada saat masuk saat itu tuh manualnya tuh, bukunya tuh buat safety tuh mungkin segini. Dan training aku tuh hampir 3 bulanan. Wah, lumayan stressful sih. Dan itu ada exam-nya. Kita harus pas exam-nya, kalau nggak pas kita nggak bisa lanjut jadi flight attendant. Jadi meskipun kita udah mulai kerja nih, itu tuh setiap setahun sekali kita tuh ada kelas, tetap ada exam-nya gitu. Kita bilangnya sih recurrent gitu. Bahkan sebelum kita terbang itu kita ada briefing kan, itu kita review tentang safety. Sepenting itu emang safety tuh. Jadi please minta tolong banget, kalian tuh kalau bisa lagi naik pesawat harus ikutin instruksi yang diberikan sama awak kabinnya, sama flight attendant-nya gitu. Karena apa yang kita instruksiin ya buat keselamatan kalian juga gitu, buat keselamatan kita semua bersama kayak gitu. Oh iya, ada kabar baiknya. Jadi sekarang tuh untuk jadi flight attendant itu tuh, jadi untuk perempuan tuh udah boleh banget pakai hijab. Jadi kalian yang pakai hijab itu bisa banget jadi pramugari. Good. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa aku ceritain atau aku bahas tentang syarat-syarat untuk menjadi flight attendant. Jadi kalian kalau misalkan ada pertanyaan lainnya, boleh banget tanya di kolom komentar, nanti aku pasti balas. Dan kalau misalkan di sini ada flight attendant juga yang lagi nonton dan yang aku tadi bahas mungkin ada yang kurang, kalian boleh banget mau nambahin atau ada kata-kata aku yang salah, kalian boleh banget koreksi di kolom komentar. Jadi terima kasih yang udah mampir, yang udah nonton. See you on next video. Bye.